lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang. Kami taruh kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami taruh kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami taruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Yesus mendengar lebih dari. Kami taruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Yesus kami selalu percaya waktu-Mu yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Dengan cara yang ajaib Engkau bekerja Tuhan. Dengan cara yang ajaib Engkau bekerja Tuhan. Kita jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari datang menyembah Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan. Rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan. Kami tidak mau terlewati oleh hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami menikmati Tuhan. Kami merasakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir membuat kami kuat. Kuasa-Mu mengalir membuat kami bertahan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami punya Allah yang hidup.
Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang memberkati hidup kami. Kami punya Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Kami punya Allah yang selalu menepati janji-Mu atas hidup kami, Tuhan. Kami taruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat menjadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yes, Dia selalu menjadikan semua indah pada waktunya. Amin. Kita selalu percaya waktu Tuhan yang terbaik atas hidup saya dan saudara. Hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Datang dengan kesungguhan hati, karena saya selalu percaya bahwa di dalam puji-pujian itu ada kuasa Tuhan. Hari ini jangan terlewati, biarlah kuasa Tuhan itu mengalir atas hidup kita. Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta, yes, atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta, yes, atas pujian umatnya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Tuhan Allah kita bertahta, yes, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, ada
kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Amin Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas hidup kami. Kuasa yang tidak terbatas itu mengalir memenuhi hidup kami. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Katakan, ada kuasa. Haleluya. Silakan duduk. Saya yakin kita semua sudah merasakan kuasa Tuhan atas hidup kita. Amin. Persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pandang saja kepada Yesus. Yesus yang kita percayai. Kasih-Nya mengalir atas hidup saya dan saudara. Besar kuasa-Nya mengalir atas hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu. Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Amin. Kami tetap pegang janji-Mu. Kasih-Mu membuatku mengerti. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun
kasih-Mu sungguh besar, kuasa-Mu Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar, sungguh besar kuasa-Mu Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Haleluya, haleluya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar janji-Mu Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Inilah yang kami imani Tuhan sampai saat ini Tuhan. Janji-janji-Mu luar biasa dan dahsyat. Sehingga kami punya masa depan dan pengharapan untuk selalu ingin dekat bersama-Mu, melayani-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan sudah mengurapi kami lewat pujian, penyembahan kami Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu Tuhan sudah siap menerima berkat-berkat Tuhan. Terlebih lewat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus urapi kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu biarlah Engkau berbicara. Pakai hikmat surgawi. Lewat hamba-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan.
Engkau pakai hamba-Mu melayani-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang dikumandangkan akan menjadi benih yang siap tumbuh di tanah yang subur. Kami percaya buah-buah itu akan menjadi buah yang manis untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap melayani-Mu. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan. Terbukti hari ini bisa menikmati ibadah bersama saudara seiman. Ini adalah satu tanda bahwa kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan masih terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya saudara kasih. Saya diberikan tema yaitu From Stress to Blessed. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana adalah dari keadaan stres setelah mengalami pemulihan, dia akan menjadi berkat. Amin. Kalau dilihat dari pemahaman secara umum, ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Karena biasanya kalau orang mengalami keadaan situasi yang stres, itu akan banyak problem-problem yang sulit untuk diselesaikan. Tekanan hidup bisa membuat seseorang atau siapapun mengalami namanya stres. Dan jikalau itu tidak diselesaikan dengan apa yang akan kita pelajari sebentar, maka itu akan bisa membuat satu tindakan-tindakan ceroboh yang bisa merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Dan perlu kita perhatikan saudara kasih bahwa stres itu adalah hal yang sangat penting kita akan pahami. Namun sebelumnya mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat 5-9. Nanti multimedia bisa next apa yang sudah siapkan. Saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh baca kalau bawa Alkitab. Bawa handphone juga bisa, ada Alkitab di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kau pelajari, dan apa yang telah kau terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini adalah satu pesan khusus dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari bagaimana Rasul Paulus melayani jemaat di Filipi, dia sebenarnya sudah melewati masa-masa stres. Bahkan mungkin dia sering mengalami stres. Karena pada saat itu juga dia sedang menuliskan satu surat, satu pesan-pesan yang baik dari Tuhan kepada jemaat di Filipi. Posisi dia di penjara lewat Timotius dan lewat rekan-rekan lainnya. Jadi sebenarnya ada satu kondisi tekanan bagi mereka yang tidak memuaskan. Saudara kasih dalam Tuhan. Bayangkan saudara kalau ingin dilayani seorang hamba Tuhan yang kita kenal dengan baik dan ini memberkati kita, namun tidak bisa lewat tatap muka, hanya lewat dari jarak jauh, lewat surat menyurat. Ini juga sebagai orang jemaat di Filipi, mereka sedang mengalami namanya stres. Tetapi yang luar biasanya adalah dikatakan di saat Paulus menuliskan setiap surat dan nasihat firman Tuhan kepada jemaat di Filipi, dia selalu mengucap syukur. Katakan amin.
disinilah istimewanya kalau orang di dalam Tuhan, dia akan selalu tahu mana yang baik seturut dengan kehendak Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, stres adalah reaksi tubuh atas ancaman yang datang dari luar dan bisa mempengaruhi keadaan fisik maupun kejiwaan. Bapak Ibu bisa memahami ya. Jadi bisa waktu kita mengalami namanya tekanan hidup itu bisa langsung direspon lewat jiwa dan ekspresi kita. Misalnya waktu kita sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, apakah pernah waktu kita ditegur, kamu misalnya dari karyawan menegur bosnya, nggak mungkin ya, tapi ada kalanya seperti itu. Kamu bos nggak benar. Apakah bosnya bisa gini, terima kasih ya, kamu karyawan yang sangat luar biasa. Wah kalau bisa seperti ini itu something istimewa. Tapi kebanyakan biasanya mereka langsung mengekspresikan seperti ada tekanan. Membuat dia ingin melakukan sesuatu kepada seseorang itu. Baik yang tidak baik, khususnya biasanya responnya adalah respon negatif. Namun sesuatu hal yang berbeda kalau kita sebagai anak Tuhan. Setiap orang pernah mengalami stres, yaitu ketegangan yang dialami karena adanya kesulitan, bahaya atau beban hidup. Bapak Ibu bisa baca. Bagi orang dewasa, stres seringkali muncul bukan saja dengan adanya kesulitan hidup yang dihadapi saat ini, tetapi juga kemungkinan yang akan terjadi di hidup yang akan datang. Jadi ini menunjukkan bahwa stres itu akan bisa dialami siapapun. Hari ini bisa stres tetapi juga memikirkan hal-hal yang ke depan juga bisa membuat orang dewasa stres. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam lagi akan kita mengetahui bahwa semua orang bisa dan pernah mengalami stres. Namun kita lihat dulu di dalam beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor masalah emosional. Saudara kasih, ketika merasa tidak mampu berhubungan baik dengan seseorang atau perlu mengekspresikan emosi tetapi tidak bisa, ini dapat meningkatkan stres. Misalnya kita ingin menegur seseorang tapi kita berpikir lebih baik diam. Ya kan sering kayak gitu ya. Tapi sebenarnya secara alami kita akan mengalami namanya stres. Nah, ini biasanya kalau di dalam Tuhan bisa akan diselesaikan. Tapi di luar Tuhan biasanya ini kalau tidak terselesaikan maka itu akan bisa menjadi tumpukan-tumpukan beban dan berakibat depresi. Makanya kalau Bapak Ibu lihat banyak artis-artis di usia muda meninggal gitu ya. Karena mereka harus berakting dengan sempurna, tetapi sebenarnya hati mereka ada banyak tekanan hidup, ada banyak beban karena lewat apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Sehingga mereka akan mengalami sesuatu yang namanya stres yang tidak terselesaikan sehingga depresi, tiba-tiba muncullah penyakit baru dan tiba-tiba ada satu tindakan-tindakan yang tak terkendali, bunuh diri dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan anak Tuhan tidak akan pernah sampai namanya tingkat depresi. Stres saja lalu akan dipulihkan. Emosional membuat kita akan bisa menjadi baik dan tidak baik. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Seperti penuaan, diagnosis penyakit baru dan gejala atau komplikasi dari penyakit saat ini dapat menjadi faktor penyebab. Contohnya penuaan, saudara. Banyak orang tidak bisa menerima kodrat manusia bahwa manusia dibatasi waktu. Sehingga orang-orang khususnya mereka yang punya popularitas tidak siap mereka dikatakan tua. Tidak siap dikatakan mereka sudah berubah menjadi orang tua ataupun sudah
menjadi lansia. Padahal Alkitab berkata, orang yang sudah punya uban adalah satu tanda mahkota kebanggaan. Amin. Sebenarnya orang yang sudah berumur tua itu adalah satu kebanggaan. Bukan menjadi sesuatu hal yang dipikirkan menjadi negatif. Sehingga banyak orang sampai mencari dokter ahli bedah, dokter-dokter hebat. Supaya apa? Ya minimal bisa umurnya, kejayaannya dibilang cantik itu puluhan tahun gitu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah ngerti, sampai saat ini banyak artis yang sudah berapa kali operasi sampai miliaran rupiah hanya mengubah yang ini dan yang itu dan yang ini. Kenapa? Karena tidak siap mengalami namanya kodratnya sebagai manusia yang alami. Nah ini butuh namanya pengenalan akan Tuhan. Dan juga penyakit baru. Dulu di abad 19 saudara, jenis penyakit itu masih bisa dihitung saudara. Tapi sekarang apalagi setelah munculnya pandemi COVID-19. Wow, virus itu kayak keluarga ya saudara. Dari bapak, mama, anak, cucu, mantu kayak gitu. Ada yang membuat seperti itu. Artinya adalah bahwa akan terjadi banyak penyakit yang muncul, penyakit baru. Namun kita sebagai anak Tuhan, karena kita sudah diberitahu kepada Tuhan bahwa di akhir zaman akan banyak hal-hal yang kita tidak pernah dengar akan membuat kita takut. Tetapi karena kita anak Tuhan tidak perlu takut saudara. Jadi Bapak Ibu bisa merias tubuh, mempercantik itu bisa. Karena penampilan itu bagus. Tetapi jangan melebihi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita harus mengubah apa yang sudah diberikan Tuhan. Terimalah dengan ucapan syukur. Masalah keuangan saudara. Ini akan membuat juga depresi. Masalah keuangan merupakan faktor penyebab stres paling sering terjadi. Utang, kartu kredit, sewa, atau ketidakmampuan untuk menafkahi keluarga atau diri sendiri dapat menyebabkan stres yang berat. Saya rasa tidak ada di sini yang tidak punya pinjaman. Saya sendiri pendeta ada kredit juga. Tapi puji Tuhan sudah lunas. Cuman ini mau kredit lagi. Kenapa? Karena itulah dunia kehidupan saudara. Tetapi kita pasti pernah namanya mengalami sesuatu menjadi sesuatu beban. Namun karena kita di dalam Tuhan itu tidak akan menjadi hal yang berlebihan. Amin. Jadi jangan berpikir, wah aku nggak mau ngambil kredit, nggak mau ini, sehingga kita tidak bisa melangkah dengan sesuatu yang hal-hal yang baru. Selama kita bisa mengukur apa yang kita punya, tanggung jawab kita, yang penting sesuai kebutuhan, jangan keinginan ya. Nah kadang-kadang memang keuangan itu sangat membuat kita itu stres saudara. Apalagi bedanya kalau kita sudah menikah. Saya dulu sebelum menikah itu hampir enggak nyampe setahun handphone bisa ganti saudara. Karena mesti ada berkat gitu langsung bisa ganti handphone. Tapi sekarang setelah menikah pernah handphoneku paling lama itu 7 tahun saudara. Haleluya. Nah ini sesuatu yang membuat kita kadang-kadang stres. Tapi apakah itu membuat kita berlebihan? Tidak saudara. Kalau kita bisa menguasai dengan baik, maka kita akan menjadi konselor dalam hal keuangan. Bisa menasihati orang, ya kan? Bisa membantu orang memanajemen keuangan yang baik. Kalau kita bisa melewati dengan baik jadi berkat. Dan yang keempat, merasa didiskriminasi. Merasa didiskriminasi dapat menyebabkan stres jangka panjang. Misalnya seseorang mungkin mengalami diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, ataupun komunitas-komunitas yang sering sekali mengkotak-kotakan komunitasnya, baik status sosial. Ini juga bisa memicu stres kepada seseorang. Misalnya apalagi kita di dunia mayoritas adalah bukan orang Kristen. Banyak hal-hal tentang kekristenan itu dipandang sebelah mata. Mau membangun gereja sulit. Ada bahkan di tempat tertentu mau beribadah saja itu sulit sekali.
Bahkan juga ada melihat dari etnisnya. Kalau dia bukan satu suku dengan dia, tidak dibantu dalam hal pekerjaan, dianggap saingan, dianggap musuh. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah dunia yang kita hadapi. Jadi tekanan hidup dan membuat stres. Tapi apakah kita kalah? Tidak, saudara. Karena kita akan tahu bahwa Tuhan sudah membuat status kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Di mana Anaim tidak boleh terjadi lagi perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu. Karena kita sudah jadi satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Jadi kalau mau berteman, bersahabat, berkomunitas, jangan pernah memikirkan soal perbedaan ras dan lain sebagainya. Itu sudah enggak zamannya di dalam gereja. Kita justru melihat tubuh Kristus yang semakin maju dan berkembang. Yang terakhir adalah masalah perubahan, saudara kasih. Biar kita tahu bahwa kita ini sebenarnya sedang mengalami stres dan sudah melewati masa stres. Masalah perubahan hidup, era globalisasi, kemajuan teknologi lewat media online. Ini yang paling sangat menonjol di era 20 ini, saudara. Kalau dulu kita jualan, nungguin di toko itu tidak ada masalah, orang datang, saudara. Tapi sekarang kita harus berani kerjasama dengan aplikasi online. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Karena orang sekarang sudah memakai jasa-jasa antar kirim barang hanya lewat aplikasi, saudara. Kalau kita mau tetap usaha kita berjalan, kita harus mulai membuka diri dengan media online. Dan sebenarnya itu sangat membantu. Tapi bagi orang-orang tertentu, khususnya di generasi Y, itu adalah sulit. Mereka yang lahir di bawah 80-an ataupun 70-an, ini sesuatu hal yang membuat stres. Bahkan ada juga generasi yang di generasi 90-an juga harus banyak belajar. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti perubahan ini dengan baik. Tidak menyalahkan, waduh kenapa ya ada online ya. Gara-gara online ini, wow sekarang anak-anak jadi semuanya sibuk dengan handphone. Wah. Padahal sebenarnya itu semuanya satu alat komunikasi yang baik kalau kita mensikapi dengan baik. Media online ini adalah satu media sangat baik. Jadi kita nggak perlu harus buat brosur kirimkan ke sana kemari gitu ya. Kasih ke rumah-rumah nggak perlu. Cukup upload di status, kasih gambar, kasih mau COD atau order. Itu tinggal upload aja status. Kabarkan bahwa kamu punya usaha apa dan itu sangat baik. Lalu cantumkan kontak personnya, nanti akan menghubungi. Tetapi ada banyak orang mengalami sesuatu hal yang sangat tekanan yang berat. Sehingga mereka kadang-kadang tidak bisa menerima situasi. Tapi puji Tuhan di mana sudah banyak kemajuan. Bahkan sudah ada punya TikTok ya. TikTok luar biasa. TikTok itu lagi di tren. Jadi tinggal kita buat nanti bisa kita ngomong apa nanti orang lain biar ribuan bisa lihat. Nah, lalu kita lihat bagaimana Rasul Paulus mensikapi apa yang dialami lewat pelayanan juga. Dia pernah mengalami namanya masa stres di dalam pasal 4 Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus sudah mengalami, bahkan sering mengalami namanya situasi yang tidak sesuai dengan apa yang menurut dirinya. Bahkan dia pernah kelaparan, bahkan dia juga pernah kelimpahan, tetapi bahkan pernah juga dia menjadi orang menghadapi orang lemah, dia menjadi orang lemah. Kenapa? Karena dia ada tujuan supaya penginjilan, pelayanan Tuhan, tujuan Allah tercapai kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, sering sekali Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan supaya kita bisa
lewat pengalaman itu menjadi orang yang memberkati bagi orang lain. Seperti Paulus, kalau dia tidak mengalami di penjara, dia nggak mungkin bisa menyelamatkan orang-orang yang di penjara, saudara. Kalau dia hanya hidup di kota Roma yang terkenal dengan kemewahannya, dia tidak masuk penjara, nggak mungkin orang penjara melihat ada kabar keselamatan. Tetapi itulah caranya Tuhan. Ada beberapa hal yang kita lihat bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah stres tadi yang di atas supaya kita bisa menjadi pemenang. Yang pertama adalah berdoa. Doa ini adalah merupakan sesuatu hal yang sering dikumandangkan lewat hamba-hamba Tuhan dan menjadi ciri khas gaya orang Kristen. Amin. Ada di sini dalam sehari tidak pernah berdoa? Nggak mungkin. Apalagi makan mesti doa, ya kan? Haleluya, pastilah. Kalau sempat makan saja tidak berdoa, wow, itu perlu masuk bimbingan khusus tuh, nanti konseling pastoral. Saudara kasih dalam Tuhan, doa adalah satu hal ciri khas. Karena lewat doa lah kita bisa menyampaikan segala beban hidup kita kepada Tuhan. Apakah pengalaman Bapak Ibu sama dengan saya? Saya itu kalau merasakan ada satu beban dan tanggung jawab yang berat dalam hidup saya biasanya berdoa itu melebihi dari rutinitas. Nah biasanya waktu saya berdoa, secara otomatis itu ada namanya lego gitu loh. Ada seperti ketenangan. Saya percaya Bapak Ibu juga ngalaminnya, amin. Karena doa makan, siang, malam, pagi itu kan rutinitas ya. Tapi ada kalanya kita berdoa di luar itu, saudara. Karena ada tanggung jawab dan beban yang kita hadapi. Puji Tuhan, setelah kemarin pemerintah memperbolehkan kita kegiatan lebih, kita sudah ada sekarang doa pagi di pastoral. Kalau dulu kan masih doa di tempat masing-masing untuk menjaga seperti imbauan dari pemerintah. Jadi sekarang kita sudah ada doa pagi dari Selasa sampai Sabtu di ruang serbaguna atau di ruang Roti Bethlehem. Kalau Bapak Ibu punya beban dan misalnya ada satu pergumulan, bisa datang, nanti kita akan bawa dalam pokok doa. Karena di saat kita memberikan itu kepada Tuhan, maka kita akan mengalami namanya ketenangan. Kita merasa bahwa beban kita itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Kita hanya mengimani dan melakukan apa yang harus patut kita lakukan. Ada ayat-ayatnya Mazmur 55 ayat 22 dan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Karena dengan doalah kita bisa mengutarakan segala apa menjadi beban kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah mencari komunitas yang membangun. Untuk mengatasi stres, carilah komunitas yang punya komitmen untuk saling membangun. Beradalah di tengah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan punya kerinduan untuk bertumbuh serupa Kristus. Dalam komunitas yang demikian kita dapat saling menolong dan menopang satu sama lainnya. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10 katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 28 dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Komunitas itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melewati masa-masa stres, saudara. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah terlalu banyak urusan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Lalu Bapak Ibu salah memilih komunitas. Awalnya Bapak Ibu mau sharing, mau curhat. Saya punya usaha demikian. Ada banyak di sana sini pinjaman belum terselesaikan. Saya sedang habis pikir nggak ada jalan keluar. Nah, biasanya kalau komunitas yang kita sudah alami di Mahanaim langsung dirangkul, didoakan, saudara. Jadi orang itu tenang, damai. Tapi kalau kita salah komunitas, wah pasti kamu tuh suka minjam toh. Nah itu salahmu, wah repot. Pulang-pulang dia bukan malah lego, saudara, tambah stres.
Nah, kadang-kadang komunitas itu mempengaruhi bagaimana kita untuk menyelesaikan masa-masa tekanan hidup ataupun stres itu. Dilihat saudara. Di kita ini ada komunitas namanya Ibadah Raya. Ini adalah satu komunitas yang luar biasa. Mau lagi spesifik lagi ada komunitas Komsel. Ada wanita Hana. Ada pria Yusuf. Ini adalah satu komunitas yang sehat. Yang baik Bapak Ibu. Dan kita sudah mengalaminya saudara. Komsel setelah melewati masa pandemi. Rencana mau endemi gitu ya. Kita sudah memulai dari awal 2022 kemarin. Puji Tuhan. Teman-teman kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi 2 komsel yang saya bina, ada komsel TOL, orang-orang muda, keluarga muda, orang-orang benar-benar produktif lah istilahnya gitu. Yang kedua adalah orang-orang dewasa, komsel Immanuel. Berbagi saudara, bahkan saya sendiri tidak sungkan. Saya mengutarakan segala pergumulan saya. Waktu mereka mendoakan dan saya mendoakan mereka, kita saling dikuatkan. Amin. Itulah komunitas. Jangan sampai salah kita memilih komunitas. Tujuan kita mau dipulihkan, tapi karena komunitas kita orang-orang yang benar-benar tidak membangun iman kita, malah kita pulang menjadi tambah stres. Jadi komunitas harus dilihat. Karena kebiasaan baik itu bisa menjadi berubah buruk kalau di dalam komunitas yang buruk. Tetapi komunitas yang buruk itu bisa berubah kalau menjadi orang-orang yang baik masuk dalam komunitas itu. Tergantung saudara, mana yang paling dominan. Jadi perhatikan saudara. Nah, komunitas itu sangat penting saudara. Nanti akan kita lihat ini teman, ini sahabat, ini lawan atau teman saudara. Kalau dia teman dan sahabat, dia akan selalu terbeban dalam setiap apa yang kita utarakan. Dia mau mendoakan kita. Dia mau memberikan kata-kata motivasi, bukan justru menyudutkan kita, bukan justru menghakimi kita, saudara. Nah, jadi harus dilihat. Komunitas itu sangat menolong kita untuk melewati masa stres. Yang selanjutnya adalah fokus kepada kebesaran Tuhan. Dalam ada kata bijak yang mengatakan, do not tell God how big your problem is, but tell your problem how big your God is. Jangan hanya mengeluh kepada Tuhan tentang betapa besar masalahmu. Hadapilah masalahmu dengan mengingat betapa besar Tuhanmu. Saat kita hanya berfokus kepada masalah-masalah kita, kemungkinan besar kita akan merasa stres dan kewalahan. Saya mengambil topik ini bagaimana perjalanan iman daripada Daud, saudara. Kalau dilihat dari profilnya antara Daud dan Goliat, Goliat itu sangat benar-benar kalau orang bilang perfect lah. Dia seorang militer. Dia sangat cakap strategi berperang. Dan dia punya perlengkapan senjata perang yang hebat. Bahkan ditakuti prajurit Israel pada saat itu. Bahkan dinomor satukan orang-orang Filistin pada saat itu. Sementara kalau kita lihat profilnya Daud, dia hanya seorang gembala domba. Cuman, ini ada something istimewanya. Daud itu punya kebiasaan baik saudara. Jadi dia waktu dia mengembalakan domba-domba, dia mengambil waktu untuk selalu bernyanyi, memuji Tuhan. Main kecapi, bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi tidak hanya itu saudara, dia punya leadership yang luar biasa. Di saat dia tahu bahwa domba-dombanya terancam dari singa ataupun serigala, dia menghadapinya, menghadang saudara. Luar biasa saudara. Jadi tidak perlu sebenarnya kita harus wajib militer supaya bisa menjadi pria sejati, amin. Karena ada Tuhan yang memberikan kita nilai-nilai ilahi supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bertanggung jawab. Karena kita punya roh yang dahsyat melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Sering sekali kita melihat masalah itu dengan masalah yang berlebihan. Sampai-sampai kita tidak pernah berpikir lagi bahwa ada planning A, ada planning B yang bisa kita lakukan dan ada kesempatan lain. Nah, apa yang terjadi saudara?
yang kita perhatikan bagaimana proses masalah yang di sini adalah waktu Goliat melihat Daud, dia meremehkan Daud. Dia dikatakan, seperti anjing yang tidak berguna. Tapi apa respon daripada Daud? Dia tidak meremehkan musuhnya. Dia tidak meremehkan ataupun meremehkan Goliat. Tapi dia memproklamirkan Tuhannya. Aku percaya Allahku Allah yang luar biasa. Allahku Allah yang dahsyat. Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak bisa mengalahkan engkau. Wow, luar biasa saudara. Padahal sebenarnya dia bisa saja ngomong, saya singa bisa saya lawan. Supaya domba-domba saya tidak dimakan. Serigala bisa saya lawan. Enggak saudara, tapi dia bilang, Tuhan yang luar biasa, Allah yang saya sembah, Allah yang saya muliakan, bisa mengalahkan engkau. Kadang-kadang waktu kita berhadapan dengan persoalan, kita mulai mengandalkan segala strategi kemampuan-kemampuan kita saudara. Padahal sebenarnya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Andalkan Tuhan. Masalah boleh terjadi, ada masalah, tapi masalah bukanlah segalanya. Masalah harus diselesaikan dengan cara pandang bahwa Tuhan lebih besar. Yang penting jangan lari dari masalah. Kita harus hadapi karena ada Allah yang selalu menyertai kita. Yang selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ada seorang penulis konselor Kristen, Dr. Norman Rick, mengatakan kunci bagi banyak persoalan kita adalah pengembangan pengharapan lebih berfokus pada firman Tuhan, terutama pada ayat-ayat yang dipenuhi dengan sebuah harapan untuk masa depan yang dapat melawan keyakinan kita yang negatif dan tidak berpengharapan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sehebat apapun kita belajar tentang menghadapi bisnis, tapi firman Tuhan adalah profesor segala hikmat. Katakan amin. Firman Tuhan adalah di atas segala hikmat. Makanya sering kita tekankan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacalah firman Tuhan itu saudara. Walaupun sehari hanya satu ayat, walaupun sehari hanya satu pasal, walaupun sehari hanya 3 pasal, bacalah firman Tuhan. Karena dari situlah kita akan mendapatkan kekuatan, hikmat melewati masa-masa tekanan hidup berjalan. Saudara kasih dalam Tuhan, Daud kalau dia tidak kuat dalam perenungan firman, dia akan patah semangat melawan Goliat yang begitu kuat dan begitu hebat dalam berperang. Tapi karena dia punya firman yang luar biasa, firman yang mengendalikan dia, akhirnya Roh Kudus yang membawa dia kata-kata yang luar biasa tentang Allah, sehingga dia melumpuhkan Goliat hanya dengan batu. Gak mungkin kan? Mustahil. Memang di dalam Tuhan ini tuh tiada yang mustahil saudara. Tapi bagi manusia mustahil. Kalau menurut orang, dia akan dibunuh pakai tombak yang besar lalu dipancung. Tapi dia tidak. Batu yang sering dia pakai menghalau serigala waktu dia mengembalakan domba. Kadang-kadang kita tidak yakin ada bakat-bakat kita yang harus kita kembangkan. Sebenarnya itu sudah dipakai Tuhan untuk kita melakukan hal-hal besar apa yang akan terjadi hari ini dan hari depan. Amin. Cuman harus diasah saudara. Buktinya kebiasaan dia hanya bermain batu melempar tuh menghalau binatang. Tapi waktu dia mengandalkan Tuhan itu jadi hal yang dahsyat saudara. Bisa mengalahkan Goliat yang di luar apa yang dipikirkan orang Israel pada saat itu. Ini satu pandangan baru seperti tema kita tahun ini. Paradigma baru. Kita harus mulai mengubah kecerdasan kita, kehebatan kita,
tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita berdasarkan firman Tuhan, segala apa yang kita gali lewat ilmu dan apapun itu akan menjadi berguna. Karena ada firman Tuhan yang mengurapi segala bakat-bakat kita. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat-ayatnya bisa dibaca saja. Bukan yang terakhir tapi yang keempat saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Melihat masalah dari perspektif Tuhan. Ataupun melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 7-9 dan satu perikop itu, sebenarnya ada satu di mana Musa mau menghadapi satu tempat yang akan ditaklukkan, tetapi dia harus mengirim pengintai. Mengirim 12 pengintai. Namun apa yang terjadi? 10 pengintai berbicara bahwa tempat itu sangat luar biasa. Orang-orangnya orang raksasa yang mematikan dan berbahaya. Kita tidak akan bisa lagi menikmati kedamaian. Sampai yang lain juga ikut uring-uringan. Kenapa Musa membawa kita ke sini? Lalu ada yang 2 orang saudara. Mereka ini orang yang mengenal Tuhan. Mereka ini orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Mereka berkata bahwa Tuhan yang memberikan mereka negeri yang luar biasa baiknya. Dan mereka memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan berkuasa untuk melindungi mereka. Sehingga Tuhan juga akan memberikan mereka kemenangan. Amin. Jadi menghadapi situasi yang kita hadapi yang sulit, kita harus butuh perspektif dari Tuhan. Gampangnya gini, memudahkan kita mengetahui apakah itu dari Tuhan atau tidak adalah kalau dari Tuhan itu cenderung positif. Amin. Cenderung positif thinking, berpikir secara positif. Tapi kalau dia yang bukan dari Tuhan pasti cenderung berpikir negatif thinking, pesimis. Kadang-kadang saudara, waktu kita buka usaha, kita ketemu, bisa saja kita ketemu orang yang salah, bisa saja kita ketemu orang yang benar. Nah kalau kita ketemu orang yang benar, waktu kita punya usaha, kita ada masalah, masih dikatakan semangat. Yang penting kamu harus berani mengupgrade. Mengupgrade bagaimana kamu mengelola usahamu supaya lebih bagus. Di saat kita misalnya curhat, aku punya masalah dalam bisnisku. Mengupgrade maksudnya itu berarti kita harus berani berubah. Contohnya bagaimana customer service-nya, bagaimana promosinya. Gitu. Misalnya kalau kita buka usaha resto makanan ya, nah, waktu datang tamu, kita harus punya customer service yang benar-benar bagus. Mari Pak. Silakan monggo, mau pilih mana Pak? Oh nanti udahlah, penting dulu nikmati dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru langsung kasih menu. Coba kalau di awal, Pak mau kemana Pak? Oh nggak boleh merokok loh ya. Terus kalau ini nanti jangan kotor loh Pak, nggak boleh. Wah nggak boleh ada sampah loh ya. Orang langsung bilang, aduh, ayo kita cari aja tempat makan yang lain. Jadi customer service itu harus dilatih. Bagaimana mereka melayani customernya. Nah gitu. Bagaimana dengan promosi juga? Sekarang media online gitu. Pakai banyak sekarang bisa kita mempromosikan ikan lewat gratis. Facebook ada, Instagram ada, WA ada. Upload aja di status profil kita. Status. Nanti kan mereka akan lihat, ini ada usaha apa nih? Oh ada resto, ini ada nih. Oh ini ada usaha tempat ikan segala macam banyak. Nah, kalau mau yang lebih ini lagi kita bayar iklan bisa, tidak harus mahal. Kita harus berani nge-upgrade. Jadi kita boleh mempertahankan usaha kita dan istilahnya kalau ada orang yang memberikan masukan kita harus berani meng-upgrade. Tapi ada kita sering sekali bertemu dengan orang yang salah. Waktu kita cerita, wah usahaku 3 bulan ini benar-benar bermasalah. Waduh, masalahnya di mana? Iya, soalnya tidak ada pengunjung, tidak ada yang datang. Waduh, mesti kamu tuh toh
mesti kamu tuh orangnya tidak bagus. Berteman kamu pasti orangnya gak punya teman. Wah, bayangkan kalau gitu saudara. Kira-kira gimana rasanya? Tadinya mau mendapatkan kelegaan, malah justru mendapatkan hal yang lebih sulit. Jadi kita harus tahu bahwa di mana kita harus menjalani segala apa yang kita lakukan, kita harus lihat bagaimana perspektif Tuhan. Orang yang di sebelah kita dia ngomongnya sesuai enggak? Ada hal positif enggak? Kalau cuma negatif terus, wah berarti kita harus mandiri saudara. Cari berpikir yang positif. Apalagi di dunia sekarang banyak saingan saudara. Kalau kita tidak sabar, maka kita akan banyak mengalami kendala-kendala. Yang terakhir saudara kasih, belajar dari masalah yang dijalani ataupun yang dihadapi. Ketika Tuhan mengizinkan anak-anaknya menghadapi masalah, dia berjanji bahwa masalah-masalah itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan dia sendiri akan menyediakan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kalau kita baca di sana dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat firman Tuhan, sebenarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi dikatakan itu tidak melebihi dari kemampuan kita. Tergantung bagaimana kita meresponi janji Allah. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan saudara. Jadi kita harus tahu. Makanya kalau kita membuka satu usaha itu harus terukur. Jangan sampai kita tidak memahami resiko-resiko yang akan terjadi. Supaya kita bisa mengetahui nanti masalah-masalah yang kita hadapi saudara. Karena dikatakan jikalau kita mengalami persoalan sebenarnya kita sudah diberikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapi itu. Dan kalau kita merasa juga tidak mampu, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluarnya. Tetapi kita harus tahu, kita mengandalkan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali persoalan itu justru membuat kita akan lebih dewasa. Amin. Akan lebih dewasa saudara. Saya sering mengalami masalah-masalah. Justru membuat saya itu menjadi berubah lebih baik. Misalnya perubahan-perubahan saya di dalam lintas budaya saudara. Dulu segala sesuatu saya memikirkan itu adalah dengan mudah berkata-kata semaunya saya. Tapi waktu ada orang mulai menegur saya, mulai menasihati saya. Awalnya menurut saya itu adalah tidak menyenangkan. Awalnya menurut saya itu adalah membuat saya tertekan. Kenapa? Karena kebiasaan saya harus diubah. Bapak Ibu perlu tahu, saya banyak berubah itu setelah masuk sekolah Alkitab. Saya dulu tidak pernah namanya memegang sapu, tidak pernah ngepel, mencuci pakaian, dan tidak pernah mengurusi hal-hal pribadi. Tapi setelah saya masuk sekolah Alkitab, saya merasa waktu pertama itu seperti penjara, saudara. Benar, saya stres itu. Hampir ada 1 semester saudara kasih. Kenapa? Di sana tidak diperbolehkan kita kasih uang untuk orang mengerjakannya. Kita harus mengerjakan sendiri lewat senior-senior kita. Kamar harus dibersihin, semua baju harus cuci sendiri dan harus rajin. Lingkungan sudah ada bagian harus dibersihkan. Dan itu harus dilakukan. Awalnya berat sekali saudara. Tapi saya melihat setelah melewati itu saya lihat ini memang untuk panggilan melayani Tuhan. Awalnya saya tidak bisa terima saudara. Dan puji Tuhan itu bermakna sekarang saudara. Waktu saya menikah saya tidak merasa dongkol waktu saya harus membantu istri saya membersihkan rumah, mengepel rumah, bahkan menyuci pakaian juga kadang-kadang kalau pas benar-benar harus dibantu saya bantu. Dan itu menolong saya memberkati keluarga saya. Dan juga waktu itu juga bisa membuat saya menolong orang lain memberikan nasihat waktu bimbingan pranikah.
Saya sering katakan, waktu orang yang mau masuk dalam baptisan, saya sering mengatakan bahwa mereka harus berani berubah. Karena saya mengalami, saudara. Kalau saya tidak mengalami, mungkin saya akan sulit menceritakannya. Bagaimana nikmatnya perubahan itu. Nah, awalnya memang itu ada satu proses yang berat. Tetapi karena kita menghadapi dengan Tuhan dan dengan tujuan Allah, dan itu bisa berarti. Kadang-kadang saudara kasih, apa yang kita alami dalam keuangan, kalau kita berhasil dan menang, kita bisa menjadi konsultan keuangan secara rohani. Amin. Kita bisa memberkati orang lain dalam manajemen keuangan. Di dalam persoalan apa lagi tadi? Perubahan. Kalau kita bisa mengalahkan perubahan itu dengan mengupgrade diri, kita akan bisa menolong orang lain, saudara. Jadi apa yang masalah-masalah membuat kita stres, kalau itu bisa kita lewati, maka itu akan menjadi modal kita, menjadi aset kita untuk menolong orang lain dari kasus-kasus yang kita hadapi dalam persoalan itu. Yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan Tuhan yang maha bijaksana adalah Bapa yang tahu bagaimana mendidik anak-anaknya supaya mereka menjadi dewasa dalam iman sebagai Bapa yang baik. Ia tidak berjanji untuk memberikan apa saja yang kita inginkan, tetapi ia berjanji untuk memberikan damai sejahtera kepada anak-anaknya dalam menghadapi segala tantangan hidup. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih. Dikatakan, jikalau kita datang kepada Tuhan dengan doa dan kita membangun iman kita lewat komunitas kita, dan kita tetap bersyukur dan melihat segala sesuatu dengan perspektif Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita hadapi, maka percayalah damai sejahtera yang dari Tuhan akan memberikan kita ketenangan melampaui segala akal pikiran kita dan memelihara hati kita untuk kita bisa tetap bersyukur, untuk kita tetap bisa melayani Tuhan dengan hal-hal yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sila jemaat yang kami kasih, Dia adalah Bapa yang setia, yang selalu menyertai kita. Amin. Kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
setia, kau mulia, dulu sekarang kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Yes, amen. Haleluya. Haleluya. Terima Kami kasih. percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah membiarkan kami tinggal diam Yes. dalam stres. Yes. Tetapi Allah yang mengangkat kami terus di dalam berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini kami boleh dikuatkan. Melalui firman-Mu pagi hari ini kami boleh percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu. Pakai terus menjadi lebih dan lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat yang lebih. Sehingga apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Dan kami percaya Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu hari ini. Mungkin di antara kami yang mengalami stres saat ini. Tapi kami percaya blessing terjadi pagi hari ini. Berkat-berkat terjadi pagi hari ini. Sehingga ketika kami tinggalkan tempat ini, kami boleh menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.